Halo semuanya, ketemu lagi di channel Teknoza ID. Nah, udah pada tahu kan kalau antara Poco M3 dan Redmi 9T itu kayak adik kakak. Bedanya cuma desain dan juga ekstra kamera ultra wide angle-nya. Untuk harganya sendiri Poco M3 lebih murah 100.000. Nah, sekarang buat segmen entry level tentu aja bakalan lebih rame pasca rilisnya Realme Narzo 30A yang punya prosesor lebih kencang tapi harganya sama. Meskipun saya pikir Poco M3 bakalan tetap laku karena punya fitur dan desain yang cukup unik. Apalagi di sini banyak banget fans dari Poco ataupun Xiaomi. Nah, gimana kira-kira performa smartphone paling murah dari Poco ini setelah mau jalan hampir 2 bulanan? Sama-sama kita cari tahu di video kali ini. Oke, buat semua yang baru banget mampir di channel ini dan mau bantu-bantu supportnya, yuk bisa langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Jujur ya, menurut saya entry level tuh nggak pernah kayak gini. Poco M3 ini bener-bener bisa naikin level kelas smartphone entry level sampai bisa nempel ketat banget ke arah smartphone mid-range. Tentunya tetap punya batasan sesuai sama tagline-nya, yaitu entry level killer. Mau jalan 2 bulanan ini ada cerita plus minus dari smartphone ini. Kita mulai aja dulu dari yang bisa langsung dirasain, yaitu fisik smartphone itu sendiri. Yang pertama, tekstur kulit jeruk di backdoornya. Ini tuh bahannya plastik polikarbonat tapi berhasil dibikin lebih mewah, baik dari sisi visual maupun ketika dipegang sama tangan. Yang kedua, desain frame kamera belakangnya. Sebenarnya nggak ada yang spesial, cuma karena ditambahin aksen kotak hitam panjang, tapi sukses bikin desainnya beda dari yang lain. Satu komplain kecil saya soal tulisan Poco-nya yang kayak sengaja dibikin gede, serasa iklan berjalan. Oh ya, saya juga suka sama BAM kameranya yang tipis banget dan juga ketebalannya nggak terlalu over. Padahal kapasitas baterainya termasuk badak dan pokoknya untuk urusan handling di tangan, Poco M3 ini masuk salah satu smartphone yang terbaik. Di poin ketiga ada fitur dan kelengkapan. Poco M3 ini punya jack audio, port USB Type-C, infrared blaster, side mounted fingerprint, dan juga dual stereo speaker. Poin dimana bahkan smartphone yang harganya 2 kali lipat belum tentu punya semuanya. Sayangnya untuk dual stereo speakernya saya ngerasain termasuk biasa aja soal power dan kualitasnya. Tapi ya tentu aja ini lebih baik dibandingkan cuma pakai single speaker. Nah, bagian layarnya juga cukup menarik nih. Pemilihan luas layar 6,5 inchinya menurut saya pas banget buat dipakai sehari-hari. Nggak kegedean tapi juga nggak kekecilan. Paling yang sedikit masih bisa dibully ada di bagian desain poni water dropnya yang terasa kurang update. Mengingat saat ini punch hole lebih populer dipakai bahkan untuk kelas smartphone flagship. Untungnya Poco M3 ini sedikit bisa counter attack lewat layar IPS dengan resolusi Full HD Plus-nya. Sebuah kemewahan baru untuk smartphone di bawah 2 juta. Nggak ada komplain saya soal kualitas di visualnya, brightness dan reproduksi warnanya bagus, dan nggak ada komplain juga buat mata saya. Sedikit komplain justru ada di touch responnya yang agak sedikit terlambat, terutama kalau kita sentuh di area ujung-ujung bezel bagian bawah. Masalah ini juga saya rasain dari awal beli. Ya, mudah-mudahan aja bisa diberesin lewat update software selanjutnya. Di poin ini sebenarnya bingung juga mau dibilang poin plus atau poin minus. Tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, pemilihan chipset Snapdragon 662 ini 50-50 lah performanya. Nggak bisa dibilang lelet, tapi juga nggak bisa dibilang cepat. Memori maksimalnya RAM 6GB dan storage 128GB dengan triple slot SIM tray. Sebelumnya saya pernah bikin video versus Poco M3 dengan smartphone lain yang pakai chipset Helio G80. Nah, pas dicoba barengan saya ngerasa kalau chipset Snapdragon 662 ini terasa kurang gesit powernya. Bahkan mungkin masih di bawah Helio G70 kalau soal performa chipset. Kalau boleh jujur, menurut saya chipset MediaTek Helio G70 atau G80 masih jadi pilihan paling pas buat kejar performa di smartphone di bawah harga 2 juta. Emang sih nggak sampai ganggu pemakaian, tapi balik lagi masih ada pilihan chipset lain yang lebih oke. Misalnya Helio G80 di Redmi 9. Bisa jadi ini karena benchmark dari chipset Snapdragon 662 ini emang skornya ada di bawah Helio G70, atau bisa juga faktor MIUI 12-nya yang fiturnya lumayan banyak plus perlu kerja ekstra untuk ngerender grafis di resolusi Full HD Plus-nya.
jadi butuh sedikit usaha lebih buat jalanin UI-nya. Meskipun Poco M3 ini udah pakai jenis storage UFS 2.2 yang seharusnya lebih cepat daripada jenis eMMC. Oh ya, buat yang pakai varian 64 GB, saya saranin wajib banget di backup sama microSD, biar urusan storage-nya punya nafas lebih lega. Faktor kurang gesit ini juga kelihatan di kecepatan biometriknya. Baik fingerprint scanner dan face unlock-nya terasa kurang instan dalam melakukan proses unlocking. Kalau ngomongin gaming budget, Poco M3 ini juga bisa dibilang setengah-setengah. Beberapa game MOBA masih sangat aman dimainin, misalnya AoV atau Mobile Legends, karena developer gamenya kayaknya udah kasih support maksimal buat chipsetnya. AoV dan Mobile Legends bisa jalan mulus di grafis high dan juga mode high frame rate. Buat yang doyan main game-game MOBA kayak gini, Poco M3 bisa diandalkan. Nah, beralih ke game FPS kayak PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile. Saya harus pasrah kalau setting maksimal yang didapat kedua game ini cuma ada di tier tengah. Smooth Ultra untuk PUBG Mobile dan Very High untuk Call of Duty Mobile. Kekurangan berikutnya ada di gyroscope softwarenya yang terasa banget delay, karena emang di Poco M3 ini nggak punya sensor gyroscope by hardware. Pastinya cukup ganggu buat yang suka main pakai gyroscope. Kedua game FPS ini sebenarnya masih cukup layak dimainin di Poco M3 ini. Cuma kalau kalian udah biasa dapat 45 atau bahkan 60 FPS, gameplay di sini tuh jadi lumayan banget terasa kurang smooth. Selain cuma mentok di 30 FPS, di beberapa situasi terkadang masih terasa adanya frame drop dan gak selancar main gameplay di AoV ataupun Mobile Legends. Sekali lagi, chipset Snapdragon 662 ini emang bukan yang tercepat di kelasnya. Sesuai kelasnya, kamera di smartphone entry level tuh wajarnya biasa-biasa aja. Minus lensa ultra wide angle di Poco M3 juga negesin kalau kamera bukan poin yang menonjol. Meski tim marketing Xiaomi udah coba ngangkat gimmick kamera 48 megapikselnya. Buat yang mau bener-bener pakai kamera dari smartphone ini, rumusnya cuma satu. Pastiin aja kondisi cahayanya ideal dan kalau bisa berlimpah. Kalau kalian bisa dapat kondisi ideal kayak gitu, kamera Poco M3 ini bakal kelihatan serba bagus. Misalnya kayak foto-foto berikut ini. Ketika cahaya di sekitarnya emang bagus, jepretan kamera 48 megapikselnya kelihatan bagus-bagus aja. Meski di cropping, hasilnya masih tetap tajam dan enak buat dilihat sama mata. Tapi kalau kondisi cahayanya kurang ideal, hasilnya malah bisa turun drastis. Sebenarnya ini juga masalah wajar buat smartphone di kelas harga segini. Kualitasnya masih termasuk oke kalau sekedar buat hal-hal casual kayak sosmed yang nggak butuh poin-poin fotografi yang terlalu mendetail. Beruntungnya Poco M3 ini punya fitur night mode yang sedikit kepake di kondisi kurang cahaya. Fitur ini bisa naikin brightness sehingga hasil foto-fotonya bisa lebih terang, meskipun ada efek sampingnya yaitu menghasilkan sedikit noise. Hasil 11-12 juga saya dapetin untuk mode perekaman videonya. Sama sekali nggak punya sistem stabilizer, bikin rekaman videonya terasa banget goyang kalau dipakai sambil jalan. Tapi kembali lagi, selama cahayanya ideal, hasil videonya masih bisa dibilang cukup oke buat smartphone yang harganya nggak sampai 2 juta ini. Kalau buat urusan power dan charging, saya nggak pernah khawatir. Dua poin ini aman sentosa di Poco M3 ini. Selama saya pakai dalam seharian penuh, baterainya bisa bertahan seharian dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Itu pun masih nyisain baterai di sekitaran 15%. Sementara walau chargernya cuma 18 watt, tapi buat saya ya masih cukup oke lah. Bisa penuhin baterai selama kurang lebih 2,5 jam lewat quick charger bawaannya. Oke, ini dia rangkuman Poco M3 selama hampir 2 bulan saya pakai. Menurut apa yang saya rasain, Poco M3 ini dari sisi harga udah bagus banget. Beberapa poin yang bisa saya apresiasi ada di desain dan pilihan materialnya yang finishingnya cukup bagus. Layarnya juga cukup jernih karena udah Full HD+. Fiturnya lengkap dan lumayan up to date. Kecuali desain layar poni water dropnya. Baterainya gede, tahan lama, dan udah dapat charger quick charge 18 watt. Sementara untuk hal yang terasa banget bisa dikomplain, saya cuma bisa nemuin pilihan chipset Snapdragon 662 ini emang terasa kurang nendang, baik ketika dipakai komputasi ataupun ketika gaming.
Tapi ya balik lagi ke kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda. Kalau kalian user casual yang nggak terlalu hardcore sama game, poin-poin plus dari Poco M3 ini udah bisa dibilang pas banget atau bahkan malah lebih dari cukup. Coba dipikirin sekali lagi, dengan harga yang dikasih tentu aja Poco M3 ini masih jadi good deal. Oke, segitu dulu aja video soal user experience dari Poco M3. Buat kalian yang juga pakai smartphone ini, bisa tulis pengalaman kalian pakai smartphone ini di kolom komentar di bawah. Mungkin ada orang lain yang juga butuh informasi kayak gini, bisa ikutan terbantu. Buat yang belum subscribe channel ini, bantu saya dengan cara klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan buat yang punya IG, langsung aja follow Instagram Teknosa ID. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Stay tune terus dan stay pian dari Teknosa ID. Pamit!